Halo, nama saya Maya Kamtila. Saya adalah praktisi yoga dan sekarang mengajar di Roskar di Jakarta. Pada saat ini saya akan memperagakan dan menunjukkan beberapa gerakan yoga untuk para calon pengantin menuju ke pelamинannya. Manfaat dari yoga adalah untuk membantu menguatkan tubuh, memperlancar peredaran darah, dan membantu fleksibilitas dan sensitivitas bagi para calon pengantinnya. Oke, pertama adalah Vajrasana. Vajrasana dengan cara duduk di atas tumitnya, punggungnya lurus, tegak ke atas, shouldernya, bahunya rileks saja. Pandangan boleh lurus ke depan dan tangannya di atas lutut. Perlahan-lahan pejamkan matanya, rileks sebentar. Pada saat tarik nafas, kencangkan otot panggulnya seperti menahan buang air kecil. Tahan nafas dan perlahan-lahan lepaskan otot panggulnya, buang nafas. Sekali lagi, pada saat tarik nafas, kencangkan otot panggulnya seperti menahan buang air kecil. Tahan nafas, perlahan-lahan buang nafas, lepaskan otot panggulnya. Sekali lagi, tarik nafas, kencangkan otot panggulnya seperti menahan buang air kecil. Tahan nafas dan perlahan-lahan buang nafas, lepaskan otot panggulnya. Anda bisa melakukannya sebanyak 5 atau 10 putaran. Oke, sekarang adalah cat and cow pose. Cat and cow pose posisinya seperti ini. Tangannya, shoulder sama wristnya, pergelangan tangannya sejajar, pinggul sama lututnya sejajar. Oke, caranya pada saat kita melihat ke atas, tulang ekornya naik ke atas. Pada saat kita lihat ke bawah, tulang ekornya diturunkan ke bawah. Seperti itu. Oke, saya akan mulai. Pertama-tama, tailbone-nya, tulang ekornya dorong ke atas, pandangannya ke atas. Ini namanya cow pose. Perlahan-lahan tailbone-nya, tulang ekornya turun ke bawah, squeeze remas perutnya, squeeze bagian genitalnya, pandangan di antara kedua lutut. Sekali lagi, tailbone up, tulang ekornya naik ke atas, pandangannya lihat ke atas. Perlahan-lahan tailbone down, tulang ekornya turun ke bawah, squeeze perutnya, squeeze bagian genitalnya, lihat di antara kedua lutut. Sekali lagi seperti itu, tailbone up, tulang ekornya naik ke atas, pandangan lihat ke atas. Perlahan-lahan tailbone down, tulang ekornya turun ke bawah, squeeze remas perutnya dan di squeeze bagian genitalnya. Bisa dilakukan 5-10 gerakan dan perlahan-lahan kembali ke posisi awal. Kegunaan dan manfaat dari pose ini adalah untuk membantu menguatkan bagian panggul kita dan melatih fleksibilitas di bagian panggul kita agar supaya bisa lebih lentur. Oke, ini namanya frog atau mandukasana. Posisinya dari cat and cow pose, Anda hanya membuka kakinya selebar mungkin seperti ini sampai semaksimal mungkin. Oke, dan perhatikan lutut sama ankle kakinya sejajar. Perlahan-lahan dorong pinggulnya ke belakang, letakkan sikunya ke lantai. Anda bisa hanya press tangannya seperti ini ke lantai atau bisa menggenggam tangannya. Lihat ke depan, pandangan ke depan, bisa dorong lagi pinggulnya ke belakang. Manfaat dari pose ini adalah untuk membuka bagian pelvic areanya, panggul, otot panggulnya, dan membuka juga otot di bagian paha dalamnya serta mengencangkan semua otot di bagian pinggul, paha, dan panggulnya. Oke, ini namanya camel atau ustrasana pose. Posisinya seperti ini, berlutut dengan kedua lututnya membuka selebar hipsnya, pinggulnya. Oke, saya akan memberikan option untuk pemula atau beginner. Tangannya di pinggang saja seperti ini. Perlahan-lahan pandangannya ke depan, kemudian dorong pinggulnya ke depan. Dorong pinggulnya ke depan. Pada saat mendorong pinggulnya ke depan, kencangkan pahanya. Pahanya dikencangkan. Seperti ini. Anda bisa menahan nafas di sini sekitar 5 nafas. Kemudian perlahan-lahan balik lagi ke posisi semula seperti ini.
Itu untuk pemula atau beginnersnya. Yang mau option untuk merasakan lebih deep, lebih dalam lagi posenya seperti ini. Tangannya di pinggang, perlahan dorong pinggangnya ke depan, pandangannya ke depan. Pahanya dikencangkan, perutnya dikencangkan, bagian bokongnya juga dikencangkan. Perlahan tangan kirinya diangkat pada saat tahan nafas. Buang nafas, cari tumit kakinya. Oke, tarik nafas lagi, angkat tangan kanannya, diputar tangannya, cari tumitnya. Pada saat mendapat tumitnya, buang nafas perlahan-lahan. Lihat pandangannya ke depan, kencangin lagi pahanya, squeeze, diremas perutnya, bisa dorong sedikit pinggulnya ke depan. Seperti ini. Kalau nyaman dengan lehernya, bisa lihat ke atas. Perlahan-lahan, bisa lihat lagi ke depan. Angkat tangan kirinya lagi, diputar, letakkan di pinggangnya. Angkat tangannya lagi, diputar, letakkan di atas. Oke, ini namanya bridge atau setu bandasana. Posisinya figuran seperti ini, kakinya ditekuk, dibuka lututnya selebar hipsnya atau pinggulnya. Pelan-pelan tangannya letakkan di samping tubuhnya, tekan ke lantai. Oke, pada saat tarik nafas, press tangannya, tekan tangannya ke lantai, dorong pinggulnya ke atas. Pada saat pinggulnya ke atas, kencangkan pahanya, kencangkan perutnya, dan kencangkan otot bokongnya seperti ini. Ditahan nafasnya perlahan-lahan, buang nafas, turunkan bagian pinggulnya ke lantai lagi. Manfaat dari pose ini adalah untuk mengencangkan dan mengalirkan aliran darah ke bagian seluruh tubuhnya, terutama ke bagian genital organ tubuh wanitanya, menguatkan pahanya, mengencangkan paha, mengencangkan perut dan bagian bokongnya. Oke, yang terakhir ini namanya Viparita Karani atau legs up the wall. Pertama-tama ditekuk kakinya seperti ini, relax saja punggungnya, tangannya dipres ke lantai, tekan ke lantai, pelan-pelan tekuk kakinya satu persatu mendekat ke dadanya. Pelan-lahan angkat satu kakinya ke atas, tumitnya menghadap ke atas, jari kaki seperti menghadap ke wajah. Demikian dengan kaki kirinya juga. Ditahan seperti ini gerakannya dengan cara mengencangkan juga otot bagian pahanya. Manfaat dari pose ini adalah untuk menyeimbangkan hormon di dalam tubuhnya dan memperlancar peredaran darah dari kakinya sampai ke bagian reproduksi organ kewanitaan. Anda bisa melakukan ini senyaman mungkin dan selama mungkin yang Anda butuhkan.